Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi yang cerah di sebuah pesantren di Kediri. Matahari baru saja keluar dari balik awan, menyinari lembah yang penuh dengan kebun pisang dan sawah. Di sebuah pondok pesantren yang terlihat sederhana, para santri sedang bersiap untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun, suasana di sana tidaklah sesederhana itu. Mungkin bisa dibilang, suasana di pesantren ini sangat konyol dan penuh dengan kejadian-kejadian yang tak pernah terduga. Di depan sebuah rumah kecil yang disebut madrasah, ada sekelompok santri yang sedang berdiri dengan wajah pucat, menatap jam dinding yang terus berjalan dengan pelan. Salah satu santri, yang bernama Badrul, tampak terdiam dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba, ia menoleh ke temannya yang sedang sibuk bermain handphone. "Dino, kamu sudah sahur?" tanya Badrul dengan suara parau. Dino, temannya yang masih asyik scrolling Instagram, tidak langsung menjawab. Ia cuma mengangkat bahu dan terus memainkan teleponnya. "Dino, sahur, Dino." Badrul mengulangi dengan lebih keras, seolah berharap suara kerasnya bisa menyadarkan temannya yang tenggelam dalam dunia maya. "Oh, sudah," jawab Dino tanpa menoleh, dengan suara yang seolah-olah tidak ada beban. "Loh, kok sudah? Jam berapa sekarang?" tanya Badrul, semakin bingung. "Ya, sudah sahur tadi, tapi ya agak telat sih." "Udah jam 10, masih sahur juga?" Dino bertanya balik dengan santai. Badrul terbelalak. "Dino, itu udah hampir jam 10 pagi. Sahur kamu tuh kemarin malam, bukan sekarang." Dino berhenti sejenak, menatap jam dinding yang memang menunjukkan pukul 9.55 pagi. "Aduh, berarti tadi aku cuma tidur makan doang, ya?" katanya, nyaris tidak percaya. Badrul hanya menggelengkan kepala, merasa kesal tapi juga bingung, tak tahu harus marah atau tertawa. Dia tidak tahu, apakah ini kejadian yang lucu atau hanya aneh. Sementara itu, dua santri lainnya, Fadil dan Rani, yang kebetulan lewat di depan mereka, tidak bisa menahan tawa. "Kalian berdua ini kok lebih parah dari orang yang puasa tapi nggak sadar, ya?" celetuk Rani sambil tertawa terbahak-bahak. Namun, yang lebih lucu lagi adalah keadaan di dalam pesantren itu sendiri. Meski sudah masuk bulan Ramadan, suasana pesantren yang terkenal disiplin ini justru terlihat lebih kacau daripada biasanya. Para santri yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah puasa tak bisa menutupi kebingungan dan kekonyolan mereka. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, ada yang bingung mau sahur, ada yang sahurnya keterlaluan, ada yang gak sahur sama sekali, dan ada pula yang malah puasa dalam arti yang lebih bebas lagi, seperti yang dialami oleh Dino. Di sisi lain, ada Kiai Sabar, pimpinan pesantren yang selalu dikenal sangat bijaksana dan penuh harisma. Kiai Sabar memang terkenal di kalangan para santri sebagai seorang yang tenang, sabar, dan tak banyak bicara. Tetapi, ada satu hal yang tak banyak orang tahu tentang Kiai Sabar, yaitu kebiasaannya berpuasa dalam diam. Entah apa yang membuatnya memilih puasa dalam diam, tapi di setiap Ramadan, Kiai Sabar selalu melaksanakan puasa yang tidak hanya berupa menahan makan dan minum, tetapi juga menahan pembicaraan. Pada pagi itu, setelah melihat para santri sibuk dengan kekonyolannya masing-masing, Kiai Sabar justru berjalan dengan tenang menuju sebuah meja besar di dalam ruang utama pesantren. Semua santri yang berada di ruangan itu langsung menghentikan kegiatan mereka dan menatap dengan penuh rasa hormat. Mereka tahu, Kiai Sabar sedang dalam puasa diam, yaitu tidak mengucapkan sepatah kata pun kecuali jika diperlukan. Para santri menahan tawa. Mereka semua sudah tahu kebiasaan Kiai Sabar ini, yang selalu dilakukan selama bulan puasa.
Ada beberapa orang yang berusaha keras menahan tawa saat Kiai Sabar berjalan menuju meja, sementara yang lainnya bahkan mulai menyelipkan godaan kecil-kecilan kepada teman-temannya untuk bisa membuat Kiai Sabar tersenyum atau bahkan bicara. Kiai Sabar duduk di kursi dengan tenang, memandang para santri yang sudah siap mendengarkan wejangan darinya. Tentu saja, dalam keadaan diam itu, semua santri merasa semakin penasaran apa yang akan terjadi kali ini. Setelah beberapa saat, seorang santri yang cukup berani, bernama Zaki, memecah keheningan. "Kiai, kenapa Kiai puasa dalam diam?" tanyanya dengan polos. Kiai Sabar hanya tersenyum tipis dan menatap Zaki dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. Kemudian, ia mengambil sebuah buku besar dari meja dan meletakkannya di depan Zaki, lalu menunjuk ke halaman yang terbuka. Zaki membuka halaman buku itu dan menemukan sebuah tulisan yang cukup panjang, yang tampaknya adalah sebuah hadis yang berkaitan dengan puasa dan diam. Zaki membaca pelan, namun semakin lama, semakin bingung. Ada yang tertulis tentang keutamaan berdiam diri, tapi ada juga yang mencatat tentang kebijakan berpuasa secara diam-diam tanpa perlu memberitahukan orang lain. "Apa maksudnya, Kiai?" Zaki bertanya lagi, kali ini dengan ekspresi bingung. Kiai Sabar hanya menganggukkan kepala dan kembali duduk diam, seolah tidak ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Kebingungan Zaki makin menjadi-jadi. Ia menatap teman-temannya, yang sepertinya juga tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. "Apa ini, Kiai?" bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, Zaki tertawa geli, meskipun harus berusaha keras untuk tidak membuat Kiai Sabar marah dengan kata-kata yang salah. Beberapa santri yang lain, seperti Badrul, Dino, dan Fadil, semakin penasaran dan mulai berbicara pelan-pelan satu sama lain. "Kayaknya Kiai lagi coba bikin kita semua bingung, deh," kata Badrul dengan bisikan. "Bisa jadi," jawab Dino sambil tersenyum. "Yang penting, kita puasa di Kediri, kan? Mungkin ini salah satu cara agar puasa kita lebih bermakna. Puasa dalam diam, gitu." Namun, tak ada satupun santri yang berani mengganggu Kiai Sabar. Semua orang akhirnya diam seribu bahasa, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu terus berjalan, namun suasana di ruang itu tetap hening. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar. "Oh, gimana sih, Kiai? Kita udah puasa, tapi kenapa makanan di sini nggak ada yang kelihatan?" teriak Zaki, mencoba mencairkan suasana yang mulai kaku. Kiai Sabar menoleh, matanya menatap Zaki dengan tajam. Namun, kali ini tak ada jawaban. Yang ada hanyalah senyum kecil di bibir Kiai Sabar, senyum yang sulit untuk dipahami. Tapi, bagi para santri, itu sudah cukup. Senyum Kiai Sabar adalah jawaban atas segala kebingungannya. Setelah kejadian pagi itu, suasana di pesantren kembali berlangsung seperti biasa, namun dengan sedikit lebih banyak tawa dan kebingungannya. Kiai Sabar yang terus berpuasa dalam diam, seolah menjadi pusat perhatian yang tidak dapat dihindari. Para santri yang baru saja mulai terbiasa dengan keanehan pesantren ini semakin terhanyut dalam rutinitas yang aneh namun lucu. Seperti misalnya, kejadian yang baru saja terjadi di ruang makan pesantren. Hari itu, suasana berbuka puasa sudah semakin dekat, dan semua santri mulai berkumpul di ruang makan. Mereka sudah siap dengan berbagai macam makanan yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Ada yang membawa nasi goreng, ada yang membawa sate ayam, dan ada juga yang cuma bawa sebungkus kerupuk. Tentu saja, bagi santri yang kekurangan uang saku, kerupuk adalah pilihan yang paling bijak. Namun, siapa sangka bahwa kerupuk yang paling sederhana bisa menciptakan kejadian yang sangat konyol. "Wah, kerupuk ini kayaknya enak banget,"
"Deh," kata Zaki sambil menggigit kerupuk yang ada di tangan. Tapi, tanpa disadari, kerupuk yang digigit Zaki ternyata lebih keras dari yang dia kira. Suaranya keras, seperti suara sepatu yang menghentak lantai. Semua orang di ruang makan terdiam dan menoleh ke arahnya. "Zaki, kok bisa sih kerupuknya keras banget?" tanya Fadil sambil menahan tawa. "Kamu makan batu, ya?" Zaki mencoba menyembunyikan rasa malu, tapi semakin dia mencoba mengunyah, semakin keras suara yang dihasilkan. "Aduh, ini kerupuknya keras banget, Fadil. Kayaknya nggak pernah dioplos sama air, deh." Sementara Zaki berusaha keras untuk menelan kerupuk yang sepertinya lebih keras dari bata, Kiai Sabar, yang duduk di ujung meja, tetap diam saja. Namun, saat Zaki terlihat hampir kehabisan napas karena kerupuk keras itu, Kiai Sabar mengeluarkan sebuah senyum kecil yang tiba-tiba membuat para santri terperangah. Senyum itu bukan senyum biasa, melainkan senyum yang penuh dengan makna yang tak bisa dijelaskan. Zaki yang melihat senyum Kiai Sabar langsung merasa lega. "Kiai, kerupuknya keras banget, Kiai," serunya, hampir putus asa. Kiai Sabar yang hanya mengangguk pelan, akhirnya memecah keheningan dengan berkata, "Setiap gigitan itu adalah ujian. Kalau kamu bisa menahan kerusakan gigi, berarti kamu siap untuk menahan nafsu." Semua santri terdiam. Mereka yang tadinya tertawa, sekarang malah bingung, memikirkan makna dari kata-kata Kiai Sabar yang seolah mengandung filosofi dalam setiap detilnya. Sementara itu, Zaki yang masih merasa kesakitan akibat kerupuk keras itu hanya bisa mengangguk, meskipun ia tidak terlalu paham. "Ah, Kiai ini emang selalu aja bisa bikin kita berpikir keras," kata Fadil sambil tertawa pelan. "Pokoknya, yang penting puasa kita nggak cuma menahan makan, tapi juga menahan tawa. Iya nggak?" Namun, sebelum Fadil selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar ruang makan. Semua santri segera menoleh ke arah pintu, dan ternyata itu adalah suara langkah kaki yang sangat berat. Tanpa diduga, pintu ruang makan terbuka dengan keras, dan muncul seorang santri yang terkenal dengan kebiasaannya yang sangat aneh. Santri itu adalah Wawan. Wawan adalah santri yang selalu datang terlambat kemana-mana, termasuk ke waktu sahur dan berbuka. Namun, kali ini Wawan datang dengan ekspresi yang berbeda. Ia terlihat sangat serius dan dengan wajah penuh tekad. "Wawan, kamu kenapa? Kenapa datang dengan ekspresi begitu?" tanya Rani sambil tersenyum geli. Wawan dengan penuh keyakinan berkata, "Aku baru saja menjalani puasa yang berbeda, Rani. Aku berpuasa dari segala macam makanan yang ada di sekitar pesantren." Semua santri terkejut mendengarnya. "Maksudnya?" tanya Zaki bingung. "Aku hari ini nggak makan apa-apa selain udara," jawab Wawan dengan serius. Suasana ruang makan menjadi sunyi sejenak. Para santri mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa dari mereka ada yang sampai terguling-guling di lantai. Wawan, yang merasa serius dengan keputusannya, malah semakin bingung melihat reaksi mereka. "Udara? Kamu puasa cuma dari udara?" tanya Fadil, masih belum bisa berhenti tertawa. Wawan mengangguk mantap. "Iya. Aku sadar, selama ini aku terlalu sering makan tanpa memikirkan sekitarnya. Nah, hari ini aku bertekad untuk puasa dari semua makanan yang tidak penting. Aku hanya ingin menghirup udara segar, itu saja." Para santri masih belum bisa berhenti tertawa. Sementara itu, Kiai Sabar yang dari tadi duduk diam, mulai menggerakkan tangannya pelan-pelan, seolah memberi isyarat kepada Wawan untuk duduk. Wawan pun dengan penuh rasa hormat mendekat dan duduk di samping Kiai Sabar. Kiai Sabar menatap Wawan sejenak,
kemudian berkata, puasa dari makanan itu mungkin saja. Tapi, puasa dari kebodohan adalah yang paling sulit. Jangan terlalu serius tentang hal yang tidak perlu diseriusi. Semua punya porsinya masing-masing. Wawan terdiam, kemudian ia tersenyum malu. Saya paham, Kiai. Terkadang, kita terlalu fokus pada hal-hal yang tak penting. Betul, jawab Kiai Sabar sambil tersenyum. Tapi jangan lupa, puasa itu bukan hanya tentang menahan lapar, tapi juga menahan segala hal yang bisa mengganggu pikiran dan perasaan kita. Mendengar itu, Wawan merasa sedikit tercerahkan. Walaupun cara dia berpuasa sangat aneh dan konyol, Kiai Sabar selalu berhasil membawa setiap situasi menjadi pelajaran yang penuh makna.